Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi modul pembelajaran kelas 10 ekonomi, yaitu konsep ilmu ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiaule Fatihah, NIM A21019162 kelas D. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx sendiri, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengenai cara manusia bertahan hidup dalam struktur kelas sosial dengan hubungannya yang ditetapkan dalam memanfaatkan sarana-sarana untuk kegiatan produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith ini, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mendalami tingkah laku manusia pada umumnya saat mengelola sumber daya, baik itu terbatas maupun tidak terbatas, supaya dapat mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Ilmu ekonomi. Saya akan membahas ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yeu ekonomi, terdiri atas kata oikos, yaitu rumah tangga, dan nomos, yaitu aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luasnya, ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan juga konsep. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu teori ekonomi, ekonomi terapan, dan juga ekonomi deskriptif. Teori ekonomi ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab dan juga akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini merupakan ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Selanjutnya, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi ini juga dibagi menjadi 3, yaitu motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan juga motif ekonomi distribusi. Motif ekonomi produsen sendiri dalam melakukan tindakan ekonominya tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, mencari kekuasaan ekonomi, dan menunjukkan eksistensinya di lingkungan sosial. Sedangkan motif ekonomi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, mencari kepuasan optimal dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu motif ekonomi distribusi. Distributor merupakan orang atau perusahaan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan merupakan keadaan atau kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kondisi ini di mana jumlah barang yang diminta itu lebih banyak
daripada jumlah barang yang ditawarkan. Permintaan lebih banyak daripada barang yang ada di pasaran. Penyebab terjadinya kelangkaan sendiri yaitu ada keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, kemampuan manusia mengelola sumber daya alam yang ada, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat apalagi di Indonesia ini. Selanjutnya ada peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana kebutuhan. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang ini merupakan biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Penyebabnya karena ada kelangkaan, keterbatasan, dan tidak ada pilihan yang lainnya. Bagaimana cara menentukan biaya peluang sendiri? Yang pertama bisa dengan bila Anda ada lebih dari 2 pilihan, bila kalian dihadapkan dengan 2 pilihan, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau tidak dipilih. Yang kedua yaitu bila ada 2 pilihan, dihitung dari nilai peluang yang dikorbankan atau tidak dipilih. Selanjutnya saya akan membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi ini juga dibagi menjadi 3, yaitu motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan juga motif ekonomi distribusi. Motif ekonomi produsen sendiri dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah sendiri ada sumber daya dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ada Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang yang banyak. Prinsip ini didasarkan oleh sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan juga api. Prinsip yang lain ada seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Ada zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batasnya atau nisabnya. Prinsip selanjutnya yaitu Islam sangat-sangat melarang riba dalam segala bentuk apapun. Yang terakhir ada manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah itu ada banyak hal. Salah satunya ada mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau menyeluruh. Apabila ada seorang muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti Islam belum kafah atau menyeluruh. Tapi ini tergantung orangnya juga bagaimana sih. Kan setiap manusia di dunia ini juga berbeda-beda kan sifatnya. Yang kedua yaitu ada menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga-lembaga lainnya. Syariah akan mendapat keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Salah satunya keuntungan di dunia yaitu berupa keuntungan bagi hasil. Keuntungan di akhiratnya terbebasnya dari unsur riba, karena riba itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang ketiga ada praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih atas waktunya. Apabila saya salah kata
mohon dimaafkan, dan apabila salah-salah ketik saya mohon dimaafkan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sangat-sangat kurangnya, saya mohon maaf lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.